Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah Pulau C. Saudara, saya sudah bersama dengan Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Setio Wasisto. Saya akan menanyakan sejumlah hal terkait dengan temuan saya di lapangan. Terima kasih Pak Setio. Selamat sore. Telah memberi saya kesempatan untuk wawancara Pak Setio. Pak Setio, saya baru saja datang ke Makobrimob di Depok, Jawa Barat, dan pemeriksaan lebih ketat karena terjadi peristiwa lanjutan dari Selasa, Rabu, Kamis. Jumat dini hari ada satu anggota Polri juga tewas, Brigadir Kepala Frence, yang ditusuk oleh orang tak dikenal. Saya ingin bertanya dulu, sudah ada penyelidikan lebih lanjut terkait hal ini? Sejak terjadi kejadian di Rutan Salemba Cabang Makobrimob, itu sudah beredar informasi-informasi bahwa akan ada dukungan dari luar, ya, membantu kawan-kawannya yang ada yang sedang melakukan penyanderaan di sana. Nah, itu sudah kita antisipasi. Jadi ada teman-teman mereka, kelompok teroris juga yang sekarang mengincar di sekitar Kelapa II Depok maksudnya? Itu kita monitor pada saat kejadian, jadi hari Selasa sampai dengan hari Kamis kemarin, ya. Artinya kita sudah mengantisipasi itu dan beberapa indikasi sudah kita temukan. Termasuk juga kami mendapatkan video yang beredar juga, ada orang menggunakan penutup kepala, kacamata, dan masker. Saya akan putarkan dulu seperti ini. Itu juga bagian dari penyelidikan polisi, apakah yang bersangkutan terkait dengan jaringan teroris atau tidak? Salah satunya itu, ya salah satunya itu. Tapi masih banyak lagi, karena memang mereka kelihatannya ingin masuk. Tapi terkait ini tentu polisian melakukan operasi yang penangkapan juga dilakukan di beberapa tempat, di antara di Bekasi. Termasuk di Tambun, itu adalah informasi yang kita terima dari informasi intelijen, kemudian dilakukanlah penindakan di sana. Apakah ini kemudian terkait dengan komunikasi yang bisa mereka lakukan? Tentu menjadi pertanyaan. Mereka diinformasikan sebelumnya handphone dirampas dari petugas, tapi mereka bisa melakukan live Instagram dan lain sebagainya. Apakah juga ada kemungkinan mereka mengajak teman-temannya, melakukan komunikasi kepada teman-temannya pada saat itu sehingga semua berkumpul pada waktu itu? Ya, ini kalau mengenai penggunaan handphone, sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri, ada beberapa handphone petugas yang memang dirampas oleh mereka. Dan itu firm semuanya adalah handphone petugas yang dirampas, ya? Setahu saya demikian. Nah, termasuk juga senjata yang masih misterius, Pak Setio, karena kalau saya lihat jenisnya bukan jenis seperti senjata organik polisi, dan juga jumlahnya 36. Kalau di Sandra 9 petugas misalnya, tentu tidak sebanyak itu. Dari mana senjata itu? Betul. Jadi di sana ada satu ruang. Ruangan itu adalah milik Densus. Itu adalah ruang penyimpanan barang bukti. Jadi barang-barang bukti yang ditemukan oleh Densus dari para teroris itu dikumpulkan di situ. Pada saat nanti diserahkan ke kejaksaan, maka tinggal gampang mengambilnya. Apakah tidak terlalu riskan menyimpan senjata terlalu dekat dengan ruangan sel-sel mereka? Atau karena memang tidak ada tempat lagi? Itu yang akan kita evaluasi, karena memang perlu evaluasi menyeluruh, ya. Yang saya dengar juga rutan Makobrimob itu dulunya bekas rumah dinas dan Korbrimob, ya. Memang tidak diperuntukkan untuk tahanan. Bukan diperuntukkan untuk tahanan, apalagi bukan untuk tahanan teroris yang harusnya maksimum security. Dan faktanya dari 217 napi teroris dan tahanan teroris, 156-nya ditempatkan di situ, akhirnya mayoritas. Dan itu menjadi beban berat bagi kepolisian. Ada juga suara, saya sudah mendapatkan dari tim pengacara Muslim, Ahmad Mihdan, dan juga ada rekaman Abu Qutaibah, suara yang beredar. Abu Qutaibah adalah salah satu napi teroris yang berada pada saat kejadian di dalam, yang menyebutkan sama sesungguhnya bahwa ada tindakan dari kepolisian yang tidak menyampaikan makanan, bukan hanya sekali tapi berkali-kali, dan itu membuat mereka kemudian menjadi liar. Apakah itu benar? Itu nanti akan kita evaluasi, termasuk itu yang prosedur SOP yang berlaku seperti apa di sana. Proses hukum dari mereka-mereka yang kemudian telah melakukan tindakan yang begitu sadis terhadap polisi, apakah ada proses lanjutan yang akan dikenakan mereka? Tetap diproses. Ya, ini tetap diproses lanjut. Kita kan negara hukum, jadi proses hukum tetap berlanjut. Jadi bahwa ada suara mereka mengatakan bahwa ada negosiasi
bahwa mereka mau menyerah tapi tidak mau diproses hukum, dianggap ini adalah kasus yang tidak pernah ada, itu polisi tidak melihat itu, tetap akan proses Tetap hukum. diproses Tidak hukum. ada negosiasi. Tidak ada negosiasi. Jadi tetap diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Apa yang kemudian polisi lakukan terkait dengan kejadian ini? Tentu ini kejadian yang saya sendiri harus menyampaikan sungguh prihatin, turut berduka terkait dengan kejadian ini terhadap keluarga besar kepolisian, dan tentu menjadi evaluasi bagi semuanya. Apa kemudian yang menjadi evaluasi dalam waktu dekat, dalam jangka waktu di depan ini? Ya, Bapak Kapolri sudah memerintahkan untuk melakukan audit internal mengenai semua prosedur, SOP-nya, kemudian dan mohon dipahami bahwa di situ adalah rutan cabang Salemba yang ada di Makobrimob. Bukan rutan Brimob ya? Bukan, sehingga dia sebenarnya di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Lapas. Sehingga ini harus dijelaskan dulu karena anggota Brimob itu hanya bisa jaga di luarnya saja, tidak bisa masuk. Yang di dalam adalah yang menjaga dari Densus. Nah, Densus inilah yang kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM karena Kementerian Hukum dan HAM tidak mempunyai tempat khusus untuk para teroris. Nah, ini yang sedang dikaji untuk ke depan jangan sampai terjadi lagi. Terkait juga ada kemungkinan aksi balasan. Kita sudah melihat ada 1 hari setelahnya, meskipun belum bisa dipastikan bahwa itu terkait jaringan teroris atau tidak, tapi sudah ada korban dari pihak kepolisian. Apakah juga akan ada operasi khusus pasca kejadian Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat ini? Sebetulnya operasi khusus secara menyeluruh seluruh Indonesia tidak. Tetapi Bapak Kapolri sudah mengingatkan kepada seluruh Kasatwil, baik itu Kapolda, Kapolres, tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama kepada anggota-anggota yang bertugas di lapangan, anggota-anggota yang bertugas di markas, itu meningkatkan kewaspadaan. Jadi kita tidak boleh underestimate. Ini disampaikan juga bahwa di objek-objek vital maka akan diberlakukan pengetatan dari sisi keamanan. Betul. Baik. Ya. Terima kasih Inspektur Jenderal Polisi Setio Wasisto, Kepala Divisi Humas Polri, telah memberikan informasi di program Aiman. Sekali lagi turut berduka atas kejadian yang terjadi dan mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi di negara ini. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, duka yang tak akan pernah hilang dari catatan sejarah negeri karena perbuatan yang sungguh sadis tak berperi. 6 personil elit pasukan Polri gugur di markasnya. Perhatian diberikan pada narapidana yang memang bukan narapidana biasa. Berbulan-bulan di kamp khusus, bahkan ada yang tahunan bergabung di medan perang. Harus menjadi yang terakhir. Tak boleh lagi ada kejadian yang sama. Saya Aiman Wicaksono. Salam.